Selamat siang untuk kita semua. Terima kasih kita sudah berkumpul di ruang kantor ini. Kenapa? Karena saya ada sedikit tugas dari kegiatan PKGPJOK, yaitu dengan aksi nyata merancang program atau proyek di sekolah. Itu tugas aksi nyatanya. Saya ambil tema sehat jiwa dan ragaku dengan membudayakan gerak menggunakan alat yang dimodifikasi. Tujuan kenapa melakukan pembelajaran ini, yang pertama meningkatkan keterampilan gerak pada peserta didik. Yang kedua, menumbuhkan pemikiran yang kreatif bagi peserta didik. Yang ketiga, memberikan pengalaman yang nyata dan langsung bagi peserta didik. Yang keempat, tersedianya alat praktek olahraga di sekolah SDN 1 Sanggu. Yang kelima, menumbuhkan nilai kerjasama, gotong royong, kreatif, dan percaya diri. Yang kedua, apa yang menjadi produk utama dari pembelajaran berbasis proyek yang Bapak Ibu rancangkan? Yaitu yang pertama, alat olahraga yang dibuat dari alat sederhana seperti pipa, kayu rotan, kardus, karet, dan lain-lain, atau sampah plastik yang mudah didapat di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan tempat tinggal peserta didik. Yang kedua, aktivitas gerak dalam permainan olahraga yang berhubungan dengan pelajaran PJOK. Dan yang ketiga, dokumentasi dan video pembelajaran peserta didik. Yang ketiga, bagaimana produk hasil karya dari pembelajaran berbasis proyek yang akan dirancang di publikasi, yaitu aktivitas olahraga secara langsung dan pembelajaran yang dilihat oleh warga sekolah dan orang tua murid. Yang kedua, melalui sosial media Facebook dan YouTube, bisa juga nanti TikTok. Anak-anak bisa kalau mereka punya TikTok. Yang keempat, apa pertanyaan kunci yang perlu dijawab dan pembelajaran berbasis proyek yang Bapak Ibu rancang? Dan bagaimana ide, kreativitas peserta didik dalam merancang dan membuat alat olahraga? Yaitu bagaimana nilai kerjasama, tanggung jawab, dan kolaborasi setiap individu dan kelompok pada peserta didik untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Nah, apa saja manfaat yang mereka peroleh dari pembelajaran yang mereka alami? Yang kelima, apa tipe proyek atau Bapak Ibu pembelajaran berbasis proyek? Memecahkan masalah dalam dunia nyata, menghadirkan solusi, menyediakan alat sederhana untuk pembelajaran PJOK di sekolah, meningkatkan aktivitas gerak agar anak terampil dan bugar ketika melakukan olahraga. Tantangan pembuatan karya, peserta didik ditantang untuk berpikir kreatif dan menciptakan alat olahraga untuk menunjang aktivitas gerak. Yang keenam, apa model pembelajaran yang Bapak Ibu pilih untuk pembelajaran berbasis proyek, yaitu model pendidikan gerak. Peserta didik melakukan pembelajaran gerak dalam konsep, komponen, dan penerapan gerak. Yang ketujuh, siapa saja peserta didik yang akan terlibat? Kemarin saya ambil 2, 3, 4, 5, 6, tapi melihat kembali lagi jadi ambil 3, 4, 5, 6 saja. Kapan proyek akan dilaksanakan? Awal tahun pelajaran dan berapa lama proyek itu? Mungkin 2-3 bulan waktu mereka, atau tengah semester waktu mereka menyelesaikan proyek pembuatan alat modifikasi tersebut. Yang kesembilan, mata pelajaran apa saja yang dilibatkan dalam pembelajaran berbasis proyek ini? Karena kita basicnya semua guru kelas dan guru mata pelajaran, jadi yang utama itu pelajaran PJOK tersendiri dan SBK atau guru kelas yang memegang pelajaran SBK tersebut. Apakah pembelajaran berbasis proyek yang dirancang termasuk intrakurikuler, kokurikuler, atau P5 saya ambil intrakurikuler dan kokurikuler. Mengatasi tabel ini untuk menggambar karakteristik pembelajaran berbasis proyek yang dirancang, yaitu mata pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga kesehatan, itu lokomotifnya, lokomotornya, yang penggeraknya ini.
pendidikan olahraga dan kesehatan PJOK. Terus mata pelajaran lain yang terlibat itu karena kita tidak seperti SMP SMA yang punya guru pak masing-masing, jadi saya ambil guru kelas 3, 4, 5, 6 membantu saya nanti berkolaborasi untuk membantu siswa juga, mengarahkan siswa dan guru seni budaya keterampilannya atau guru kelasnya. Peran yang terlibat peserta didik 6, 5, 4, dan 3, guru kelas, guru mapel, PJOK, orang tua, wali peserta didik, dan kepala sekolah serta warga sekolah kita. Lokasinya boleh di ruang kelas di halaman SDN 1 Sanggu. Produk yang dihasilkan yaitu palang rintang, enggrang, bendera kecil, rintangan yang terbuat dari kardus, simpai, dan lain-lain atau alat sederhana yang dimodifikasi. Teknologi yang akan kita gunakan mungkin berupa handphone untuk membuat video, dan Chromebook kita menggunakan aset yang ada di sekolah. Lanjut dengan mengisi tabel gambaran besar dari pembelajaran berbasis proyek yang akan dilaksanakan, yaitu pada SDN 1 Sanggu 6, 5, dan 3 ya, sampai 3. Tema tadi, sehat jiwa dan ragaku dengan membudayakan gerak menggunakan alat yang dimodifikasi. Topik, belajar dan bermain dalam gerak fundamental, yaitu dalam materi dalam pembelajaran PJOK itu ada gerak dasar atau fundamental namanya lokomotor. Lokomotor itu gerak yang berpindah tempat, contoh jalan, lari, dan lompat, serta skipping dan lain-lain. Non-lokomotor itu gerak yang tidak berpindah tempat, yaitu mengayun, meliukkan badan, membungkuk, itu gerak non-lokomotor. Dan manipulatif ini memainkan dengan alat atau pemukul, misalkan menendang bola, memukul bola dengan bola kasti, dan lain-lain. Yang dimodifikasi atau alat tradisional. Mungkin nanti diarahkan kelas 5-nya sambil kelas 6 mendengar voice choice atau kemauan belajar siswa itu, kesiapan mereka membuat alat apa yang mereka pilih tradisional ini. Terus total waktunya perkiraan 2-3 bulan, cukup lama untuk anak-anak, nanti dibagi per kelompok dalam satu kelas itu mungkin ada 4 atau 5 orang. Dimensi profil pelajar Pancasila yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, gotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Elemen-elemen subelemen V5 yang saya ambil itu akhlak pribadi kepada Tuhan, manusia, dan alam, berkolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Yang ketiga, memperoleh dan memproses informasi, mengevaluasi, merefleksi, dan mengambil keputusan. Yang berikutnya, menghasilkan gagasan atau karya dan tindakan peserta didik. Peserta didik terampil dalam melakukan aktivitas gerak fundamental melalui alat modifikasi atau tradisional yang dibikin mereka tersebut. Peserta didik mampu menuangkan ide atau pemikiran kreatif mereka. Peserta didik mampu menciptakan karya sesuai dengan fase mereka atau kelas mereka, fase A, fase B, sampai fase A, B, C ya, kelas 4 sampai kelas 3 sampai kelas 6. Pembagian peserta didik dibagi beberapa kelompok, bentuk anggota kelompok, dan tugas masing-masing dalam kelompok. Merancang dan membuat alat olahraga sederhana atau yang dimodifikasi tersebut. Menentukan waktu penyelesaian dan pengumpulan tugas itu dibagi, ada tugasnya, tadi ada ketua kelompok, sudah saya informasikan untuk kelas 3 nanti saya sesuai jam saya masuk. Mungkin besok saya masuk di kelas Rabu di kelas 5 ya Bu. Ini menentukan waktu penyelesaian mereka, apa tugas mereka. Mereka memilih sesuai dengan voice choice mereka. Nah, guru, diharapkan saya minta tolong wali kelas dan guru SBK yang megang itu membimbing dan membantu siswa dalam tugas masing-masing kelompok,
mengingat kembali tugas-tugas yang akan dikerjakan dan menanyakan sejauh mana kelompok peserta didik, tugas kelompok peserta didik. Melakukan refleksi dan umpan balik dari peserta didik yang apa yang dialami mereka pada saat pembelajaran dan setelah menyelesaikan tugas kelompok tersebut. Nah, orang tua murid mungkin memfasilitasi dan mendukung peserta didik dalam menyelesaikan tugas mereka. Nah, kekuatan atau aset yang saya ambil dari sekolah ini, dari sekolah kita, yaitu manusia, kita warga sekolah, guru-guru, karena kekuatan kita adalah guru-guru yang ada di sekolah kita sendiri. Fisik, yaitu berupa lapangan, tersedianya alat-alat yang ada di sekolah kita menunjang. Terus agama dan budaya, sebelum melakukan kegiatan ini kita terlebih dulu biasanya berdoa dan sebagainya, dan budaya kita apa ya di dalam lingkungan SDN 1 Sanggu ini. Lingkungan alam kita tersedia apa saja. Ya mungkin karena saya mengambil itu tadi, kebanyakan kata anak-anak mudah Bu mencari, contohnya kalau bikin bendera tadi paring Bu, ya menggunakan paring karena kita sambil mendengar atau melihat keadaan alam kita, apa yang bisa kita manfaatkan. Terus finansial mungkin nanti bisa dibantu dari sekolah atau dibantu dari orang tua murid, dan kita guru-guru dan saya sendiri sebagai proyek kegiatan ini. Terus alur pembelajaran berbasis proyek ini itu alurnya aktivitas. Peluncuran proyek nanti mereka melakukan pertemuan dengan peserta didik atau guru-guru menentukan kapan karya mereka bisa selesai dan melakukan koordinasi dengan kepala sekolah dan guru proyek yang peserta didik lakukan. Terus pengumpulan informasi dilakukan pada awal pembagian tugas masing-masing kelompok ya, dengan guru atau bulan pertama, dan pada bulan kedua menanyakan hasil produk yang mereka buat sampai sejauh mana persiapan dan proses yang dilakukan dan pada kapan pengumpulan tugas akan dilakukan mengingat waktu yang disepakati bersama. Pengembangan dan umpan balik, pengembangan dapat dilakukan dalam pembelajaran atau mempraktekkan gerakan fundamental dalam permainan atau bermain, serta melakukan umpan balik atas pencapaian yang mereka lakukan dalam membuat karya berupa alat praktek yang dimodifikasi. Persentase dapat dilakukan dalam pembelajaran PJOK, mereka bergerak sendiri dalam pembelajaran lokomotor, non-lokomotor, atau permainan dalam pembelajaran PJOK melalui sosial media dan Facebook dan YouTube. Nah, mungkin paparan ini yang bisa saya lakukan, bagikan. Mohon untuk bisa memberikan umpan balik atau apa yang bisa kita tambahkan dari proyek yang saya ambil ini. Masukan dan sarannya boleh Bapak Ibu berikan kepada kami agar kami bisa benar-benar melakukan proyek ini sesuai dengan harapan dan kegunaannya nanti pada pembelajaran khususnya PJOK, dan juga mungkin ada nanti ketika kita melakukan penilaian atau ada hal-hal yang membuat kita misalkan yang perlu kita lakukan untuk peserta didik kita, boleh kita seperti ini bicarakan di kombel kita. Untuk sekian waktu dan kesempatan. Terima kasih atas kebersamaan kita buat siang hari ini. Terima kasih. Ya. Hari ini Ibu mau menjelaskan, Ibu nih minta tolong, Ibu punya proyek ya, Ibu ada tugas dari pendidikan Ibu PKB PJOK, nanti dibikin proyek ya atau proyek kalian ya, berbasis anak-anak. Proyek kalian itu nanti bisa kita gunakan untuk permainan olahraga.
Olahraga apa tadi? Olahraga lokomotor, non lokomotor, manipulatif, dan permainan tradisional. Oke, proyek. Jadi ibu bagi kalian beberapa kelompok. Ada berapa jumlahnya kelas 3? 8. Nah, berarti ada 4 Kalian pilih sendiri atau sambil sama-sama kita diskusi? Pilih sendiri. Oke, pilih sendiri. Oke, kasih. Gimana sih? Temannya tadi siapa sih? Ayo pilih temannya dulu sih. Nadia, Dinda, Kenzo. Terus sisanya? Ada siapa lagi? Baby. Oke. Ibu kasih nama kelompok 1 atau kelompok apa kalian bikin namanya kelompoknya? Kelompok apa? Kelompok 1 atau kelompok 2 atau B atau C? B. Kelompok 1 atau apa? Kelompok 1 atau 2 saja ya? Oke. Kelompok 1 itu terdiri dari siapa tadi? Ketuanya otomatis Kak? Kasih ya? Ya, nanti kalian pilih boleh atau pilih siapa yang ketuanya? Guna ketua nanti mengingatkan teman-temannya kapan kalian melakukan tugas itu. Siapa? Kasih ya? Ya. Kasih. Terus yang kedua siapa tadi? Redia. Ketiga Dinda. Keempat Kenzo. Oke, kelompok 2. Kelompok 2 ada siapa? Baby. Dua Baby. Ya. Tiga namanya Siti. Empat Aldo. Aldo atau Ado aja? Ini bisa Aldo. Oke, ada 4 boleh kalian pilih siapa yang jadi ketua di sini, ayo. Siapa yang bersedia dulu? Siapa yang bersedia? Ada ketua ya dong? Mau dong? Terserah, oke baiklah terserah. Aduh, ketua ya. Ketua itu tugasnya mengingatkan teman atau kapan kalian mengumpulkan bahan-bahan ya, bahan-bahan itu. Terus nanti siapa ini yang sini kelompok 1? Kasih setuju sih? Oke. Keluar. Oke. Terus ibu jelaskan kalian akan membuat alat peraga yang dimodifikasi untuk gerak olahraga. Ada untuk gerak lokomotor, manipulatif, non lokomotor. Oke, boleh. Satu, kalian mencari bahannya kardus. Ya. Kardus untuk apa? Kalau kardus itu gunanya untuk melompat dan meloncat. Terus apa lagi bahan yang bisa kalian gunakan untuk melompat dan meloncat lagi apa? Hah? Kardus. Setelah kardus, selain kardus apa? Yang pernah kita praktekkan di kelas 1, kelas 2 menggunakan apa? Kasih? Ban, boleh. Itu adalah ya boleh dicatat itu kardus. Kardus. 2 ban. Setelah itu ya ini aja dulu.
cari satu orang satu. Nanti kalian kemas sedemikian rupa, kalian terserah kalian bikin tempelannya warna apa untuk menghilangkan merek-merek kardus. Warna hijau. Ya, boleh, terserah. Kesukaan Feby warna apa? Boleh. Aku warna. Ya, ban ini ban yang apa? Tidak terpakai. Yang tidak terpakai. Jangan mencukil bannya seperti kata Do tadi ya. Jangan. Oke, yang ketiga, kalian mencari membuat bendera. Nah, ya bendera. Membuat bendera ya. Bendera kecil. Membuat bendera. Oke, kardus tadi paham? Kalian cari kardus, lalu kalian dimodifikasi atau dihias, terserah kalian gambarnya apa, nanti boleh pakai gambar atau pakai karton yang warna-warni, boleh kalian tempel di situ ya. Sudah? Ada pertanyaan untuk kardus ini? Oke, untuk ban itu Ibu rasa agak itu ya, terserah aja bannya mau kalian apakan nanti, tapi itu aja udah jadi mengambil ban, tapi dibersihkan apa supaya bersih kelihatannya, bersih dari rumah ya, disikat ya bannya ya. Ketiga, membuat bendera. Nah, bendera ini kalian punya kain yang di rumah. Nah, sebelum kalian itu tanya dulu sama orang tuanya dipakai apa enggak kain itu. Misalkan ada warna hijau, ada warna itu untuk contoh seperti kayak bendera kan ada warna putih sama merah. Kalian punya di rumah cuma ada warna merah nggak apa-apa. Nah, ukuran benderanya minimal ukurannya itu 30 cm. 30 cm. Oke, kita ukur ya 30 cm-nya gimana. Pakai penggaris ya. Oke. Benderanya ukurannya 30 cm. Nah, kalau 3 nanti kalian ukur sendiri di rumah ya. Dipotong. Boleh berbentuk segi 4, terserah boleh berbentuk segi 3. Oke, boleh berbentuk segi 4 ini, boleh berbentuk segini. Seperti ini ya. Terus tiangnya kalian menggunakan apa? Bambu mudah dicari nggak di sini? Mudah. Nanti boleh minta tolong orang tua untuk memotong ranting-ranting bambu yang kecil seperti ini. Dan selain bambu apa lagi yang bisa kita gunakan? Kayu dari apa? Dari pohon atau tanaman sisin itu yang banyak ya. Cari yang lurus sedikit. Jadi kalian potong panjangnya, panjang kayunya biar agak bagus kelihatannya. Panjangnya 40 sampai 50 cm. Nah, yang panjang biasanya adalah bambu ya. Nah, cari aja bambu 50 sampai 50 cm, jangan meter. Untuk tiang supaya kita bikin bendera. Nanti ditanyakan kain itu, kata ibu kasih clue-nya boleh bantu. Kalian misalkan punya Feby ada kainnya tidak terpakai, ada 2 warna. Feby ngambil warna hijau, mungkin nanti temannya minta punya Feby warna biru, misalkan ada 2 ya. Boleh. Tidak terlalu banyak kita menggunakan kain. Nah, 1 orang itu. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik.
ada yang sakit? Hadir semua hari ini? Hadir. Oke, hadir semua. Pagi anak-anak, hari ini Ibu mau menugaskan atau kita bikin suatu tugas, yaitu alat modifikasi untuk kita belajar permainan olahraga. Permainan olahraga itu ya bisa kita gunakan untuk permainan atau aktivitas jasmani kita di sekolah. Alat-alat modifikasi itu bisa berupa alat sederhana. Nanti kita kembangkan alat apa saja yang kalian bikin. Ya, bisa untuk aktivitas gerak lokomotor, non lokomotor, manipulatif ya, dan permainan. Nah, sebelum itu kita bagi kelompok dulu. Ini jumlahnya ada berapa ini di kelas ini? Ada 12. 12 laki-lakinya ada berapa? Ada 6. Terus perempuannya ada 6. Ini kelas 4 ya. Terus berarti kita bagi kelompoknya. Sebelum itu bagi kelompoknya kalian atau ibu yang pilih? Kami. Oke, kalian yang pilih. Jadi nanti kelompoknya ada 3 saja ya. Kalau 4, 3 orang. Tapi kalau 3, 12 bagi 3 dapat 4. Jadi 4 orang. Jadi agak mudah ketika melakukan itu. Kenapa harus berkelompok? Agar kita bisa bekerja sama, saling membantu, berpikir ya, sama-sama dengan teman memecahkan masalah atau apa yang harus kalian lakukan bersama-sama ya. Terus kalian pilih kelompok sendiri, silahkan, berarti ada 2 perempuan, ada 2 laki-laki. Oke, sekarang silahkan dari si April sama siapa April? Temannya laki-laki dulu. Laki-laki dulu. Aku sama Christian. Sama Christian. Christian setuju sama April? Ya. Terus laki-laki perempuannya apa? Aku sama Haifa. Sama Haifa. Setuju? Oke, sekarang April dan Haifa membentuk itu. Terus si Nolan sama siapa Lan? Sama Dongyi. Oke, silakan Dongyi. Dongyi. Terus perempuannya siapa? Orel sama siapa? Si Meme. Mau seperti itu kerjasamanya. Ya, oke. Silakan kalian kumpul. Terakhir si Apsa sama Basten. Basten. Siapa kelompoknya kira-kira Basten sisanya? Eli sama Panka. Oke, silakan kalian membentuk kelompok dulu. Nanti kita tentukan ketua kelompoknya, terus nanti tugasnya Ibu jabarkan ya, apa saja yang kalian. Silakan bikin kelompok dulu, tulis dulu kelompoknya. Sudah kita bentuk kelompok. Nah, sekarang tugasnya seperti ini. Ini ada 4 tugas. Lama waktunya hampir 2 bulan kalian persiapi ini. Ini bulan berapa? Bulan April. Bulan Agustus. Berarti mulai September, Oktober itu sudah kita kumpul. Nah, tadi ada bentuk ketuanya sudah ditentukan? Sudah. Oke, nanti dari mungkin besok atau lusa kalian sudah persiapi apa saja yang kalian bawa, lalu kalian kumpul lalu bikin bersama-sama. Boleh minta bantu orang tua atau kakaknya untuk mencari atau membuat itu, tapi dengan kalian juga bisa nanti sambil di videokan ya cara membuatnya. Misalkan kalian membuat ini dari kardus, bagaimana cara kalian menggunting kardus itu, membentuknya seperti segitiga atau berbentuk kerucut, boleh. Terserah kalian mau berbentuk segitiga atau kerucut atau seperti balok, boleh. Terserah kreasi kalian ya. Sesama kelompoknya bentuknya berbeda-beda. Terus Ibu minta kalau itunya hasilnya nanti agak bagus ya, dikasih warna
Nanti itu yang punya papan di rumah dibersihkan, dirapikan, lalu cari ban motor atau ban sepedanya, bikinlah tempat apa namanya kakinya. Kalian pernah lihat yang pernah dibikin itu ya, atau kalian boleh buka YouTube atau internetnya melihat contoh-contoh supaya bagus. Dikasih apa? Cat atau warna. Nah, setelah itu membuat halang rintang dari paralon. Kalian cukup beli satu kumpulnya paralon. Lalu kalian buat sambungannya ya dari ini. Yang ini yang bisa disambung ini ya. Ini ada sambungannya ini jadi satu. Ini ada kakinya, nanti kalian bikin kakinya supaya dia bisa berdiri ketika kita latihan melompat dan meloncat dan kita melayap atau melewati lorong-lorong itu. Oke? Ada pertanyaan untuk tugasnya? Nggak ada ya? Jelas? Waktunya berapa tadi? Berapa bulan? 2 bulan. Ada 4 item yang kalian kerjakan. Tapi kalau yang ini Ibu minta dalam satu kelompok ini ada 4 buah. Kalian bikin ya, supaya kita larinya atau lokomotornya panjang, berkelok-keloknya ya. Bisa? Bisa dipahami? Bisa. Oke, untuk tugasnya itu nanti beberapa waktu kalau tidak jelas atau kurang itu kalian boleh bertanya Ibu, dan Ibu juga sambil mengevaluasi atau Ibu tanya sampai mana tugasnya. Oke, tugasnya dikumpul pada bulan Oktober. Harus selesai. Boleh besok kalian sudah mau kumpul bahannya apa saja. Kalian harus memikirkan ini supaya kalian berpikir, oh ini terbuat dari mana, apa-apa saja yang kalian remukan di mana? Di kelompoknya, apa yang dibawa, membutuhkan apa, ya tugas kelompoknya kapan, dibantu sama siapa, dan Kak Ibu minta kalian bikin video cara membuatnya, ya, cara membuatnya, ya ngomong seperti kalian ngomong seperti TikTok itu, ya pakai HP kalian, ya, nanti kirim ke Ibu videonya, ya, bisa? Oke, nanti videonya atau fotonya Ibu ambil ya satu-satu. Oke, sudah.